Terlihat di sore hari menjelang malam, hujan turun. Terlihat seorang pria tergesa-gesa untuk pulang ke rumahnya. Di sana ia berlari dengan kecepatan penuh hingga pada akhirnya ia sampai ke tangga apartemennya dan ia melihat sesuatu hal di depan matanya. Rupanya ada seorang wanita di depan apartemennya. Wanita itu terlihat seperti wanita zaman dulu. Wanita itu kehujanan dan si pria ini sangat kaget. "Ah, kamu siapa?" dan menjatuhkan kuncinya. Karena hal itu wanita itu ketakutan dan menjauh. Dan pria ini berpikir, menakut-nakutiku saja, ternyata cosplayer kau ya. Pria ini melihat ke wanita itu. Dia berpikir, yah postur ini dan lihatlah pedang ini, sendal ini juga. Berdedikasi sekali, berdedikasi yang sangat tinggi menjadi cosplayer. Lalu pria ini pun masuk ke dalam rumahnya. Dan wanita itu berteriak, "Hei berhenti!" Pria ini pun membalikkan badannya. Ini adalah rumahku." Terlihat wanita itu ketakutan dan mundur. Pria itu hanya berpikir, tidak mungkin dia mundur. Terlalu takut denganku kah? Benar-benar aneh. Seketika pria itu masuk ke dalam rumahnya tanpa berpikir panjang. Setelah di dalam rumahnya dia mengambil cola di kulkas dan ia berkata, Donghua, Donghua, kemarilah Donghua." Ternyata itu adalah kucing kesayangannya dan ia meminum cola tersebut di hari itu. Sangat nikmat ya untuk meminum sebotol soda setelah mandi. Ia pun melihat ke jendela yang hujannya sangat deras di sana. Dan akhirnya malam hari pun tiba. Pada malam menjelang ia melihat keluar lagi. Tidak ada siapa-siapa ternyata di luar. Kemana ya dia? Dan ia pun membuka pintunya. Dia pergi kah? Namun dalam sekejap wanita itu muncul di hadapannya. Rupanya selama ini ia menunggu di depan pintu. Pria itu yang merasa tidak enak. Dia berkata, lihat ini, hari semakin gelap dan hujan sepertinya tidak berhenti. Jika rumahmu tidak jauh, jika tidak jauh, kamu dapat menelepon keluargamu untuk menjemputmu. Aku dapat membantumu untuk mencari keamanan. Dan lihatlah, tubuhmu basah tuh, cepatlah pulang." Wanita itu bertanya-tanya, "Ini di mana?" Pria itu menjawab, "Ini adalah rumah dan lingkungan Jalan Bewang." Wanita itu langsung terdiam dan ia bertanya lagi, "Dan kamu siapa?" Lalu pria ini menjelaskan, "Ya panggil saja aku Lefeng, aku tinggal di sini." Lefeng lalu memberikan payungnya kepada wanita itu. "Hei, apa kamu ingin memakai payung? Aku akan menyimpannya kembali jika kamu tidak mau." Wanita itu hanya terdiam saja. Lalu ia berkata, "Aku adalah murid geng garam dan aku datang ke sini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui." Lefeng pun bingung. Benar-benar gila. Tanpa diduga ya, dia masih seorang gadis SMA yang terjebak karena masalah masa cuninnya. Dan akhirnya Lefeng pun kembali ke apartemennya. Sudahlah, sebaiknya aku menelpon keamanan dulu di sini untuk melihat apa yang terjadi. Lefeng pun memanggil wanita itu. "Hei, kenapa tidak masuk? Di luar dingin loh." Terlihat wanita itu masuk ke dalam kediamannya Lefeng. Lefeng pun menelpon keamanan. Halo, apakah ini Paman Zhao? Bisakah kamu mendengarku?" Lalu wanita itu melihat ke arah TV. TV itu sedang menyala dan ada acara TV-nya. Tanpa diduga-duga wanita itu menusuk TV itu hingga hancur memakai pedangnya. Kagetlah Lefeng di sana dan suara telepon pun berbunyi. Aku mendengar suara keras. Ada apa? Halo? Tidak ada apa-apa, kata Lefeng. "Kamu pasti sibuk ya, nanti ku telepon lagi." Lefeng yang melihat TV-nya hancur, ia berpikir, jadi itu beneran pedang asli ya. Lefeng pun berkata, "Ini aku, kamu bilang kamu dari mana tadi?" Namun wanita itu bertanya, "Orang-orang itu barusan bagaimana mereka bisa masuk? Dan juga dengan siapa mereka bicara?" Lefeng pun berpikir, apakah dia dari grup akrobatik Wukiao? Tapi orang-orang tidak tahu cara berpakaian seperti ini, menusuk orang di TV dengan santai, dan sandal jerami yang masih menunjukkan jari kakinya, di mana dia membelinya semuanya. Lalu Lefeng pun ketakutan juga. Kenapa tidak kamu singkirkan dulu pedangnya? Aku orang baik kok, aku baru saja memberimu payung loh." Lalu wanita itu pun menarik pedangnya dari TV dan memasukkannya ke sarung. Lalu Lefeng bertanya, "Siapa namamu? Dari mana kamu berasal?" Wanita itu menjawab, "Aku bernama Jiang He, murid dari geng garam." Lefeng menjawab, Jiang He ya namamu, sangat menarik. Apakah geng garammu itu besar?" Jiang He menjawab, "Ya, geng garam susu. Apa kamu tahu itu?" Itu aku tidak tahu. Ya sekarang singkatnya aku orang baik dan dapat membantumu. Kamu bisa menanyakan apapun kepada aku." Lalu Jiang He menjawab, "Aku ingin pulang ke rumah, kembali ke geng garam."
Lei Feng pun bertanya lagi. Ini adalah rumah dan lingkungan jalan Bewang, distrik yang baru Yongkang, kota Jiangcheng. Apa kamu tahu Jiangcheng? Namun sepertinya Jiang He tidak mengenalinya. Lalu Lei Feng pun bingung. Ah, kamu tidak benar-benar menjadi orang kuno kan? Apa kamu bercanda? Mungkinkah aku harus bertanya siapa kaisarnya? Terlihat Jiang He pun menjawab, ya kaisarnya Sheng Sang. Lia Feng langsung melihat HP-nya. Tunggu sebentar. Tang Yuanzong? Oh iya, itu hanya setelah kematian Li Longji, lalu Li Bai, Li Taibai. Apa kamu tahu Master Qin Lian? Kagetlah Jiang He. Kamu kenal dia? Di mana dia sekarang? Rupanya nama-nama itu adalah nama-nama tokoh di sebuah game yang diambil dari dalam sejarah. Lalu terdengar suara dari luar pintu. Take away Anda telah tiba. Wanita itu langsung menghunuskan pedangnya. Siapa itu? Suara apa ini? Namun Lei Feng menenangkannya. Tunggu. Itu seseorang yang bantuku mengantarkan makanan saja, bukan orang jahat. Tenanglah, kamu mundur dulu dan jangan biarkan siapapun melihatmu. Lalu terlihat makanan itu telah diambil oleh Lei Feng. Hei, apakah kamu lapar? Sini, mau makan bersama? Jiang He menjawab, tidak butuh, terima kasih ya. Jiang He juga bertanya, hei, kenapa kalian tinggal di tempat sepi? Apakah ini pengasingan? Lei Feng bertanya, tunggu deh, apa maksudmu kalian? Jiang He menjawab, ya aku pertama kali tiba di sini 1 jam yang lalu dan melihat keluar. Kagetlah Lei Feng, 1 jam? Berarti 2 jam yang lalu pada saat itu hujan baru saja mulai dan orang ini yang menghunuskan pedangnya di setiap belokan yang ada di luar. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi situasi pembunuhan yang acak. Untungnya tidak ada yang terjadi ya. Lalu Lei Feng pun makan burger dan Lei Feng bertanya kepada Jiang, tidak ada yang melihatmu kan? Jiang pun menjawab, tidak, aku hanya berkeliaran di kegelapan. Baguslah kalau begitu. Lei Feng menawarkannya minum. Minumlah, ini sesuatu yang menghilangkan hausmu. Aku suka membuka kaleng soda sebelumnya dan aku akan memberimu yang ini. Ini manis, kamu mungkin belum meminumnya bukan? Lalu wanita itu kesal. Apakah kamu meremehkanku ya? Aku sudah seperti ini sejak awal. Aku sudah bilang aku tidak butuh. Memangnya apa yang kamu makan sekarang? Lei Feng menjelaskan, aku tidak meremehkanmu. Ini adalah makanan untuk mengisi perutmu. Namun cola yang di atas mejanya tumpah terkena tangannya. Cola itu jatuh ke lantai dan cola itu berwarna hitam. Melihat hal itu, Lei Feng pun menjelaskan, itu bukan racun kok. Itu namanya minuman berkarbonasi. Wanita yang bernama Jiang He itu langsung marah dan menghunuskan pedangnya. Tahan dulu, kata Lei Feng. Kamu benar-benar salah paham sekarang. Lalu Lei Feng mengambil kolanya yang di lantai itu dan menunjukkan bahwa itu bukan racun, biar Jiang He percaya. Lalu Lei Feng berkata, aku pria baik loh. Aku juga bahkan membiarkanmu masuk rumahku. Benar bukan? Lalu pada akhirnya Jiang He pun menyarukan pedangnya. Ya, di hadapan gadis kecil yang pemarah ini, saat ini hanya ada 3 pilihan untuk dilakukan. Salah satunya adalah untuk menipu dia. Begitu pintu ditutup, dia akan mati kelaparan dan mati kedinginan di luar, atau membunuh orang tanpa pandang bulu. Itu bukan urusanku sih. Perkirakan paling lama 3 hari berita penangkapannya atau pembunuhannya akan terlihat di berita. Yang kedua adalah memanggil polisi secara langsung dan membiarkan polisi menangani masalah ini. Dan kemungkinan ketiga, dia tinggal di sini. Dia seorang pahlawan wanita kuno tepat di depanku, di rumahku sendiri, memegang pedang dan ingin menikamku di depanku. Namun bisakah aku melepaskannya? Lalu Lei Feng pun mengajaknya duduk. Hei, apa kamu tahu di mana ini? Duduklah dan katakan, aku takut kamu berdiri di sana dengan pedangmu. Lalu Jiang He pun duduk dan bertanya, ini di mana? Lei Feng menjawab, Jiang, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahwa kamu tahu Li Bai kan? Jiang bertanya, apa kamu tahu di mana dia? Lei Bai berkata bahwa ia akan menjelaskannya, tapi letakkan dulu pedangnya di meja. Pada akhirnya Jiang melakukannya dan meletakkan pedangnya di meja. Ya, tidak peduli ini di mana, aku ingin pulang, kata Jiang. Lalu Lei Bai menjelaskan, kamu mungkin tidak dapat kembali karena jauh dari rumahmu ini. Seberapa jauh? Tanya Jiang. Ya, kira-kira sejauh 200 tahun lebih. Apa maksudmu? Jiang pun bingung di sana. Lei Feng menjelaskan, di sini 1200 tahun setelah eramu, Li Longjin, Li Bai, Yang Yuhuan, An Lusan, sadar atau tidak, kaisarmu, teman-temanmu, orang-orang kamu yang kenal, mereka semua adalah karakter dari masa lampau dan mereka telah mati lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kagetlah Jiang mendengar hal itu. Omong kosong apa ini? Apakah itu omong kosong? Jawab Lei Feng. Kamu dapat memeriksanya perlahan. Bagaimanapun sekarang setelah kamu melihatnya, tidak ada orang asing bagimu. Untuk saat ini, kamu dapat menganggap ini sebagai dunia yang sama sekali baru untukmu. Jiang pun masih tidak percaya.
Dan Lei Feng menjelaskan, kamu adalah orang yang cerdas bukan? Aku pikir kamu harus memiliki penilaian sendiri. Apa kamu tidak melihat keluar? Dunia sekarang benar-benar berbeda dari dunia yang kamu kenal. Lalu terlihat Jiang pun ingin pergi. Pembohong, aku tidak percaya. Tunggu sebentar lah. Lalu Jiang menghunuskan pedangnya lagi ke arah Lei Feng. Namun Lei Feng berkata, seperti baru saja yang aku katakan, dunia ini memiliki seperangkat hukumnya yang harus kamu pahami agar aman. Lalu Jiang He bertanya, kenapa kamu membantuku? Ya, saat musim dingin yang lalu, Donghua juga ada di luar. Aku juga mengambilnya. Hah, Donghua? Siapa itu? Ya, kucing gemuk ini bernama Donghua. Aku tidak tahu bagaimana kamu sampai di sini. Jika kamu dapat mengetahui alasannya, mungkin kamu bisa kembali. Tetapi sebelum itu, kamu harus belajar untuk hidup di dunia ini. Pertama dan yang terpenting, jangan menyakiti orang dengan santainya. Dan kamu tidak boleh merusak barang dengan sembarangan. Jika kamu bisa melakukan itu semua, aku akan membantumu. Atau kamu bisa pergi sekarang dari sini. Ngomong-ngomong, lebih baik tidak menyakiti orang di luar. Sekarang para pejabat ada di mana-mana dan mereka sangat kuat. Jika kamu setuju, letakkanlah pedangmu sekarang. Aku akan memesankan makanan untukmu. Biarkan seseorang membawanya ke sini. Sejujurnya, aku mengambil resiko dalam menerimamu. Dan itu adalah dua sisi. Tidak hanya untuk mencegahmu agar tidak terlihat oleh orang lain, tetapi juga mencegahmu agar kamu tidak memotong orang dengan pedang. Mendengar hal itu, Jiang He pun menurutinya dan melemparkan pedangnya ke lantai. Lalu Lei Feng berpikir, biasanya kamu makan apa? Mungkin kamu belum terbiasa dengan makanan di sini ya. Coba aku lihat dulu lah, apa kamu sudah familiar dengan sesuatu. Ya sudahlah, ayo pesan bubur dan roti saja untukmu. Lei Feng juga berkata, bajumu basah semua, kamu bisa mandi dulu ya. Lalu kamu bisa memakainya ketika kamu selesai. Bisakah kamu mengeringkan pakaian dengan uap yang ada di dalam? Jiang He bertanya, mandi ya? Di mana tempatnya? Lei Feng pun menunjukkan kamar mandi kepada Jiang He. Ada banyak hal ajaib di dunia ini. Kamu jangan membuat keributan ya. Kamu hanya selalu merasa ada seseorang yang mencoba menyakitimu, padahal tidak ada. Setidaknya aku tidak akan menyakitimu. Janganlah khawatir. Lalu Lei Feng menjelaskan semua yang ada di kamar mandi itu. Lihatlah, ini namanya pemandian. Dan ini kamu bisa menyalakannya, mengeluarkan airnya, mengeluarkan air dingin, air panas. Setelah ia menjelaskan semuanya itu, Lei Feng pun mencari baju untuk wanita itu. Setelah itu, Lei Feng kembali lagi ke kamar mandi. Lei Feng kaget. Jangan bilang dia tidak mengunci pintunya ya. Dan Lei Feng pun berkata, aku tidak punya pakaian wanita. Jadi aku akan memberikanmu ini dulu ya. Dan aku akan pergi keluar dan membeli 2 untukmu besok. Tetapi sebelum itu kemarilah dan aku akan mengajarimu cara mengunci pintu. Caranya itu seperti ini. Setelah semua itu selesai, Lei Feng pun menunggu di luar. Dan ia berpikir, menampung seorang wanita kuno atau pahlawan wanita. Apa aku benar-benar tidak bermimpi ya sekarang? Dan Lei Feng pun mengambil pedangnya. Pedang itu terlihat berat sekali. Dan Lei Feng berpikir, ya ini pedang asli. Tidak lama dari sana, Jiang He telah keluar dari tempat kamar mandi. Lalu Jiang He pun bertanya, kamu itu sedang menulis apa? Lei Feng memberikan secari kertas. Ini adalah masalah sekarang yang perlu dipecahkan. Kamu tahu tidak hurufnya? Jiang He melihatnya dan ia berkata, ada beberapa yang aneh dan sulit dikenali sih. Dan pakaian ini juga aneh sebenarnya. Seketika Lei Feng melihat ke arah kakinya dan ia tetap memakai sendal. Ada sendal di sana, pakai saja, kata Lei Feng. Buang sendal ini ya. Besok aku akan belikan yang baru, sendal untukmu. Lalu Jiang He pun mengambil sendal yang baru di belakang sana. Lei Feng berpikir, imut sekali ya dia. Namun ada suara di depan pintu. Take away Anda telah tiba. Itu pengiriman makanan, janganlah gugup ya. Dan setelah mengambil makanan itu, Lei Feng pun berkata, ya sekarang ini makananmu, silakan ya, selamat menikmati. Terlihat Jiang He pun duduk dan ingin memakan makanan itu. Ia berkata kepada Lei Feng, aku teringat akan pepatah yang sering dikatakan oleh guru kedua. Tidak ada orang yang harus rajin, baik pengkhianat ataupun pencuri. Tapi kamu pria yang baik ya ternyata. Seketika itu malam hari pun telah tiba, semakin larut malam. Lei Feng yang menemani makan bertanya, kamu sudah kenyang? Mari kita bicara sekarang. Bagaimanapun sekarang kamu berada di 1200 tahun kemudian.
Kamu tidak perlu takut di sini. Pertama-tama di sini benar-benar aman, setidaknya di ruangan ini. Bahkan jika kamu menebasku dengan pedangmu, selama tubuhku masih ada di sini dan kamu tidak mati kelaparan, kamu dapat bersembunyi di sini selama sekitar 1 minggu. Jiang He mendengar hal itu hanya terdiam. Lei Feng melanjutkan perkataannya lagi. Ya, kamu akan aman sekitar seminggu. Itu hanya sekitaran 7 hari dan tidak akan terjadi apa-apa sebelum kamu ditangkap polisi. Jadi kamu tidak perlu mengingat pedangmu lagi ya. Dan kamu tidak tahu apa-apa di sini. Misalnya benda ini hanyalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan suara. Ia pun menepuk-nepuk TV-nya yang telah dirusakkan oleh Jiang He. Lagi pula ini tidak berbahaya, ini hanyalah pengalihan perhatian. Dan Lei Feng menyetel musik di HP-nya. Ada banyak hal untuk hiburan di sini. Lalu Lei Feng menjelaskan, jadi hanya untuk memberitahumu ini benar-benar aman di sini. Aku melakukan tindakan atau hal yang tidak kamu mengerti itu normal. Aku tidak akan menyakitimu, apakah kamu mengerti? Lei Feng pun melihat ke dunia luar. Sekarang ini adalah dunia yang damai. Semua orang hidup bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Dan di luar sangat aman. Aman untukku saja, tapi bahaya sekali untukmu di luar sana. Di dunia ini situasimu sangat berbahaya. Aku sangat senang mengetahui orang dahulu lebih dari 1200 tahun yang lalu ada di sini. Dan aku juga sangat... ini adalah perasaan yang luar biasa terhadapmu. Ya, pokoknya aku bersedia membantumu dan melakukan yang terbaik untukmu. Membantumu mengenal dunia ini, menyembunyikan diri dan berinteraksi secara perlahan. Mendengar hal itu, wanita ini bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Ya, pertama-tama menakutkan bagi orang-orang di dunia ini jika menguruskan pedang di setiap kesempatan. Jiang He bertanya, bagaimana dengan istrimu? Aku di sini. Bukankah itu tidak nyaman untuk istrimu? Dengan malu-malu, Lei Feng pun menjawab, aku adalah bujangan yang sudah hidup selama lebih dari 20 tahun dan belum menikah. Kamu ternyata belum menikah ya? Jawab Jiang He. Ya, kamu tidak berpikir bahwa seorang pria dan seorang wanita tinggal bersama di kamar yang sama, bukan? Itu normal bagiku di sini. Dan aku bisa tidak membiarkanmu tidur denganku. Aku kebetulan memiliki kamar kosong di sini. Ikutlah aku sekarang. Lalu Lei Feng pun membuka sebuah kamar. Ternyata itu adalah gudang penyimpanan. Ya, sebenarnya ada tumpukan sampah di dalam ruangan ini sih, tapi sudah lama sekali aku tidak tinggal di sana. Jadi mungkin akan sedikit berantakan. Bagaimanapun tidak apa-apa untuk sekarang. Terlihat Lei Feng pun membereskan kamar itu dengan tergesa-gesa. Jiang He di sana berpikir, jelas-jelas aku hanyalah seseorang yang disapa dan diberikan makanan, tapi sekarang dia masih membersihkan rumahnya sendiri. Jiang He juga berkata, ada tempat ini benar-benar aneh. Tuan tanah seusia ini belum menikah. Terlihat Lei Feng telah membersihkan gudang itu dan ia berkata, sekarang yang bisa aku temukan di ruangan ini hanyalah selimut musim dinginku. Kamu bisa menggunakannya terlebih dahulu dan kita akan membicarakannya besok. Janganlah khawatir, semuanya sudah dicuci dan bersih. Terlihat Lei Feng pun membersihkan kamar tidurnya lagi. Beristirahatlah lebih awal ya. Aku tahu kamu sedang bingung sekarang, karena aku juga sedang bingung. Berharap untuk bangun besok dan menemukan semua ini adalah mimpi. Dan Lei Feng pun keluar dari kamar itu. Ya, sekarang tidurlah. Oh iya, ngomong-ngomong nama asliku adalah Cooking, bukan Lei Feng. Lei Feng hanyalah panggilanku saja. Lalu Jiang He ditinggal di kamar itu. Ya, selamat malam ya. Dadah. Dan Jiang He pun merenung di sana. Dan Jiang He pun harus menerima fakta bahwa ia telah menembus waktu sejauh 1200 tahun. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.